Tuhan, berikan yang terbaik buat aku hari ini, besok, dan selamanya. Udah punya pacar kita udah bosan sama kita juga nggak bisa memaksakan dia tetap sama kita. Jadi halo, selamat pagi semuanya. Kembali berjumpa di vlog Resign Holland. Hari ini jam setengah 9 pagi, hari Kamis, tanggal 3 Juni. Dan kenapa aku pengen banget bikin vlog hari ini dan kenapa aku sempat-sempat ada waktu banget untuk bisa bikin vlog. Karena kemarin di vlog yang aku makan di Bami Aris, aku sempat janji di situ aku akan menceritakan kenapa aku ke Amsterdam kemarin. Dan aku juga sempat bilang bahwa di situ ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi kalau kalian sudah kira-kira yang sudah tahu, sudah mengikuti aku dari awal, kalian juga tahu di mana aku bekerja dan apa pekerjaan aku. Jadi untuk yang hari ini baru pertama kali nonton, aku akan kasih tahu kalau pekerjaan aku sehari-hari sebagai juru masak di salah satu restoran Indonesia yang ada di Utrecht. Aku bekerja di sana selama 3 tahun, jadi nanti Agustus pas 3 tahun ya. Terus pekerjaan aku bertanggung jawab dengan hampir dengan keseluruhan di restoran. Aku bertanggung jawab penuh dengan masakan dari A sampai dengan Z yang ada di restoran itu ya. Mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup, itu tanggung jawab aku. Soal kualitas dan segala macamnya. Nah, tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat aku senengin. Aku suka banget sama pekerjaan ini karena selain ini adalah hobi, jadi aku bisa menjalankan hobi aku dan dari hobi aku bisa menghasilkan uang. Di Inakoran ini aku suka banget pekerjaannya. Terus juga untuk pemiliknya itu sampai saat ini aku pikir dia the best karena selama 3 tahun kerja, aku belum pernah menerima gaji telat ya. Karena yang kalian juga tahu dan kalian juga pasti mengerti bahwa kita di Belanda ini hampir 2 tahun gitu kena krisis dari corona. Dan kita juga udah setahun lebih tidak bisa menerima tamu makan di dalam gitu ya. Kita juga cuma bisa take away. Dan otomatis kalau take away, income atau pendapatan dari restoran itu berkurang karena biasanya kita terima tamu sampai 30 orang, 40 orang, belum lagi ditambah take away ya, itu bisa sekitar 70, anggaplah 70 orang per hari gitu ya. Nah, sekarang karena tidak boleh makan di dalam, jadi orang juga tidak banyak yang belanja dan otomatis income dari perusahaan itu akan berkurang. Nah, tapi kita tidak mengalami yang namanya fayit atau gulung tikar, atau kita tidak mengalami yang namanya keterlambatan gaji. Sama sekali, belum pernah. Walaupun dalam keadaan krisis, dia tetap memberikan hak kita, dia tetap adil untuk memberikan gaji. Itu yang aku suka ya. 2 minggu yang lalu, berbicara dengan pemilik restoran, kalau aku bakal resign. Kenapa aku resign? Atau kenapa aku berhenti dari pekerjaan? Sampai saat ini juga kalau aku bertanya balik kepada diri aku, sebenarnya kalau sudah merasa cocok semuanya, kalau sudah merasa oke semuanya, kenapa harus berhenti dan kenapa harus memulai lagi sesuatu yang baru? Tapi tetap aja aku pada keputusan untuk resign dari sana. Dan sebenarnya ini bukan keputusan yang tiba-tiba dalam satu hari aku buat, karena dari sebelumnya aku udah lama mikir. Tapi aku selalu memberikan ruang untuk diri aku, coba pikir lagi, coba ya pada dasarnya coba berpikir lagi sejelas-jelasnya kenapa, apa alasannya. Bukannya udah enak kerja di sana. Terus aku juga selalu konsultasi dengan teman-teman aku, dengan keluarga aku, gimana kalau aku resign kerjaan dan cari kerjaan di tempat lain. Jawaban mereka rata-rata yang
Ya pada umumnya itu terserah kamu, itu pekerjaan kamu. Terus ada juga yang mengatakan kalau seandainya kamu berhenti bekerja, apa kamu merasa happy dengan keputusan kamu? Itu ada salah satu teman-teman aku perempuan, dia bertanya seperti itu. Ya, aku jawab, aku mungkin kalau aku sudah ngomong, mungkin aku juga bakal merasa lega banget gitu. Oke, kalau kamu lega dengan keputusan kamu, berarti kamu keluar dengan perasaan yang tenang. Ada juga yang mengatakan kamu kan sudah ketemu apa namanya comfort zone gitu ya untuk bekerja. Nanti bagaimana dengan pekerjaan baru kamu? Apakah kamu bisa sebebas ini? Jujur, di pekerjaan ini aku bisa mengatur waktu aku sendiri. Yang penting pekerjaan aku siap, yang penting makanan lengkap gitu ya. Jadi aku bisa mengatur waktu. Kadang-kadang juga ada masalah dengan transportasi ya, yang tidak tepat waktu gitu. Jadi aku tinggal, oh ya aku telat setengah jam, toh aku juga bawa kunci gitu. Jadi aku bisa ngatur waktu sendiri. Nanti kalau aku biasanya molor setengah jam, aku lebihin waktu pulangnya setengah jam gitu. Dan itu yang bosnya tidak masalah gitu. Mereka selalu mengerti. Yang penting kita selalu kirim WhatsApp, oke aku terlambat setengah jam atau terlambat 15 menit gitu. Teman aku tadi menyalahkan, apakah kamu akan sebebas ini gitu? Apakah kamu bisa seperti ini? Dan aku pikir semua tempat tidak sama. Semua tempat pasti beda-beda. Ada yang punya peraturan seperti ini, ada yang punya peraturan seperti ini. Dan kalau kita mencari hal yang sama di tempat yang lain, itu kemungkinannya kecil banget gitu ya. Reaksi pertama dari bos aku ya pasti kaget dengan reaksi aku. Mungkin hal ini tidak pernah diduga sebelumnya kalau aku akan resign dari sana. Otomatis lah pasti, dan aku mengerti banget kenapa dia kaget gitu. Dan juga mungkin untuk karyawan-karyawan lain juga pasti mereka akan memberikan reaksi yang sama, kenapa, ada apa gitu. Tapi ini benar-benar tidak ada permasalahan, karena permasalahan yang sebenarnya adalah sama diri aku. Kenapa sama diri aku? Karena mungkin aku ingin lebih mengeksplor diri aku ingin mencoba tantangan yang baru, aku ingin suasana yang baru, karena yang sekarang yang aku rasain itu aku jenuh dalam arti memulai hari itu kayaknya udah nggak semangat. Jadi aku selalu melalui rute yang sama setiap hari. Dari rumah aku ke stasiun, parkir mobil di stasiun, dari stasiun aku naik kereta, dari turun di stasiun Utrecht Central aku naik bus ke tempat pekerjaan. Jadi aku merasa kok gini-gini aja sih hidup gitu ya. Dan satu hal lagi yang membuat aku semakin kuat untuk berhenti, karena aku ingin mencoba sesuatu yang baru lagi. Jadi aku menganggap bahwa pekerjaan ini kan kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, itu bagi aku boring gitu. Jadi aku pengen punya sesuatu yang baru, pengen challenge yang baru, aku pengen punya rekan kerja yang baru, aku pengen juga dengan suasana yang baru gitu. Jadi seperti itu. Itu alasan kenapa aku berhenti kerja. Dan kemarin hari Rabu tanggal 2 Juli, akhirnya kita bisa ngobrol lagi berdua. Setelah 2 minggu kita sempat seperti perang dingin, tapi aku berusaha profesional, dia juga berusaha profesional, karena memang tidak ada masalah. Setelah kita agak dingin, akhirnya kemarin kita ngobrol lagi berdua. Dan di situ aku tahu bahwa sampai saat ini bos aku masih tetap ingin aku tetap di sana, kerja di sana. Tapi ya kita tidak bisa memaksakan orang untuk bisa tinggal di tempat pekerjaan kita. Jadi di sini peraturannya adalah kalau kamu ingin berhenti bekerja, kamu harus ngomong 1 bulan sebelumnya. Jadi setelah 1 bulan sebelumnya, jadi seandainya aku Juni aku berhenti gitu, dan berarti Juli aku berhenti kerja gitu. Jadi kita punya waktu 1 bulan untuk memberikan waktu bagi perusahaan untuk mencari pekerjaan baru, atau bagi perusahaan untuk mencari karyawan baru. Peraturannya seperti itu. Nah jadi kemarin sempat ngobrol berdua, dan dia ngomong 2 kali sama aku, Res, kalau kamu bosan di sana atau kalau kamu tidak cocok di sana, kamu balik lagi ke sini ya. Dan jujur aja aku tuh nggak sanggup ngeliat muka dia gitu, aku nggak sanggup ngeliat muka dia gitu.
karena aku tahu dia tulus ngomong seperti itu, bukan bikin-bikin gitu. Terus aku cuma ngomong iya gitu. Terus dia ngomong lagi, Res, kalau kamu nggak betah di tempat pekerjaan baru, kamu jangan kemana-mana ya, kamu balik ke sini lagi. Terus aku cuma bisa jawab, aku pasti balik ke sini lagi. Dan itu sebenarnya sangat apa ya, itu enak banget sebenarnya didengar ya buat kita sebagai karyawan gitu. Apalagi itu 2 kali diomongin gitu, 2 kali diomongin, pulang ke sini gitu. Dan aku sebagai karyawan itu merasa ada kebanggaan di sini. Terus apa rencana aku selanjutnya? Nah, karena kemarin aku sudah sempat ngomong di vlog aku, ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi sini aku juga mau sharing sama kalian. Ada satu pepatah mengatakan, kalau belum ada sepatu baru, sepatu lama jangan dibuang. Artinya, ya, kalau belum ada pekerjaan baru, pekerjaan lama jangan ditinggalkan. Itu prinsip hidup ya. Nah, dari dalam masa berpikir, akhirnya aku udah ketemu jawaban. Aku pengen resign, benar-benar ingin resign gitu. Aku udah bulat tekad aku. Jadi aku balik ke tempat pekerjaan aku yang lama. Dulu 3 tahun yang lalu aku bekerja di Amsterdam selama 2 tahun. Nah, kebetulan saat ini aku kembali ditawarin lagi, ditelepon lagi. Terus teman-teman kerja aku yang lama di tempat yang di Amsterdam ini nelpon lagi, ayo Res balik lagi, Res, ayo Res balik lagi. Oke, aku pikir aku akan coba lagi kerja di sana. Jadi aku berharap keputusan aku ini, karena aku juga udah pikirnya lama banget ya, ini adalah keputusan yang baik buat aku. Kalau kemarin yang pernah sempat baca instastory aku pernah berdoa, Tuhan, berikan yang terbaik buat aku hari ini, besok, dan selamanya. Jadi ini adalah doa aku, karena aku tidak mau mengambil sesuatu keputusan yang terburu-buru, apalagi keputusan yang dengan emosi. Aku pingin, karena aku juga punya tanggung jawab hidup, jadi bukan bekerja buat aku sendiri, aku masih banyak, ada yang aku harus bantu, ada yang aku harus bayar. Jadi aku sebisa mungkin aku pingin juga bisa membantu orang lain sebisa aku membantu. Akhirnya doa aku terjawab. Hari Minggu kemarin aku tanda tangan kontrak, dan aku bersyukur di masa sulit ini, karena banyak sekali orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya karena krisis ekonomi sekarang ini. Banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, tapi aku bersyukur aku dapat pekerjaan tetap. Jadi di Belanda ini ada beberapa jenis kontrak. Ada namanya oproep. Jadi oproep itu kalau ada pekerjaan kita dipanggil, kalau tidak ada pekerjaan kita di rumah. Ada juga yang kerja yang pakai jam, tapi jamnya sedikit atau full time. Nah, atau kontraknya cuma setahun atau 3 bulan gitu ya. Nah, di sini kontrak aku 38 jam seminggu, dan aku mendapatkan fast kontrak. Dalam arti kata, aku bisa bekerja di sana selamanya. Aku akan mulai bekerja di sana nanti di awal bulan Agustus. Tanggal 1 Agustus aku akan mulai kerja di sana. Dan untuk di Utrecht, aku akan stop pada tanggal 25 Juli. Terima kasih semuanya untuk yang sudah selalu ngirimin doa buat aku. Aku tuh bersyukur banget loh. Sampai saat ini, aku tuh selalu diberikan kemudahan sama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam hal apa saja, aku selalu diberikan kemudahan. Dan aku merasa bahwa aku tuh sangat beruntung. Selalu dikelilingi orang-orang baik gitu. Selalu didoakan. Kalian selalu mendoakan aku. Hampir 99% orang yang berkomentar di vlog itu mendoakan. Yang sehat Kak, yang sehat Chef, yang sehat Dek. Aku selalu bersyukur gitu. Dan mungkin aku pikir juga ini adalah hadiah
kalau kita selalu berbuat baik kepada orang gitu. Dan ini yang kita dapatkan ya. Jadi pesan aku di sini, jangan lupa kalau yang punya masalah dengan pekerjaan, itu pikir lagi baik-baik, jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Dan jangan lupa pepatah tadi, kalau belum ada sepatu baru, sepatu lama jangan dibuang. Terima kasih untuk yang sudah dengar curhat hari ini. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku pasti akan jawab. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Be happy for these moments. Welcome to the family as I am.